Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena kami masih terus boleh melalui radio ini membagikan akan berbagai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan, para pendengar semua. Dan kali ini kata masih di dalam topik Life in Transition, jadi kehidupan yang mengalami dan berada di tengah perubahan. Dan kita sudah bicarakan beberapa transisi dalam hidup ini. Dan kali ini kita akan menghadapi topik ini dalam kaitan dengan transisi menghadapi realita bahwa suami atau istri yang kita cintai itu meninggal dunia. Jadi hidup ini akan dihadapi, akan dijalani menjadi sendiri sekarang. Jadi barangkali ada orang yang tidak menduga bahwa suami atau istri akan meninggalkan dia begitu cepat. Karena usianya barangkali belum sampai tengah umur, barangkali oleh karena sakit tertentu tiba-tiba meninggal. Atau ada yang sudah mengantisipasi itu karena sakit-sakitan dan menua. Tetapi tetap juga transisi itu dihadapi. Jadi transisi saya akan fokuskan kepada yang tidak diduga kematiannya. Itu seringkali kematian yang mendadak. Meskipun melalui suatu penyakit, tapi sakit yang singkat kadang-kadang. Itu menimbulkan pukulan yang berat sekali jikalau hubungan mereka saling mencintai. Tapi jikalau hubungan mereka tidak saling mencintai, meskipun suaminya atau istrinya meninggal, itu transisinya itu tidak merupakan sesuatu yang sulit. Jadi kita hanya melihat, membicarakan akan pasangan suami istri yang saling mencintai, oleh karena itu yang sehat dan benar. Jadi ditinggalkan oleh pasangan yang meninggal dunia mendadak. Barangkali sakit hanya beberapa hari. Dan itu merupakan pukulan sehingga hidup ini menjadi berubah. Dia melihat hidup ini sebenarnya menjadi kosong. Seolah-olah dada ini penuh, yang tadinya ada isinya sekarang menjadi kosong. Dia bangun tidur, dia bingung oleh karena ternyata orang yang dia itu cintai betul-betul tidak ada. Melihat sepatunya masih di sana, melihat akan pakaiannya. Dia kadang-kadang ingat pagi hari seperti ini dia minum kopi di situ sambil makan roti atau apa, baca koran atau baca Alkitab. Sekarang di mana dia? Dan betul-betul sudah tidak ada. Sehingga mulailah gelombang kesedihan itu muncul. Dan dia merasa itu bahwa tidak ada sebetulnya orang yang bisa memberikan penghiburan. Oleh karena apa? Hidup ini memang sudah begitu dan tidak bisa diulang lagi. Melihat foto barangkali masih ada di dinding sana. Dan dia akan bertanya, betul dia sudah tidak ada. Dan saya tidak bakal lagi ketemu dia dalam wajah seperti ini. Hidup ini apa? Mulai muncul suatu kekosongan. Ada banyak tanda tanya itu muncul. Ketidaksiapan untuk menghadapi transisi. Kadang-kadang hanya membutuhkan orang lain, anak atau barangkali sahabat, barangkali kakak atau adik yang menemani dia. Yang membutuhkan hanya telinga yang mau mendengar. Tidak membutuhkan penghiburan, tidak membutuhkan nasihat. Hanya telinga yang mau mendengar. Dia kadang-kadang itu merasa tidak tahu mau melakukan apa. Hari-hari dilewati dengan melamun. Dia tidak punya gairah untuk bekerja. Dia tidak punya gairah untuk melakukan ini dan itu. Semangat hidupnya itu menjadi menurun. Bahkan di dalam masa seperti itu seringkali mau doa pun tidak mengerti lagi ngomong apa. Cuma mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kasihanilah aku, Tuhan, Tuhan kasihani. Cuma itu aja. Bagi dia yang masih mencintai Tuhan.
Jadi saudara-saudara, kita harus hati-hati. Oleh karena transisi menghadapi suami atau pasangan yang meninggal dunia, yang kita cintai, itu akan merubah seluruh hidup. Sejak itu dia akan tahu, dia nanti pergi ke gereja sendiri. Dia akan tahu, dia kalau akan makan di meja itu sendiri. Dia tidur di tempat tidur itu sendiri. Dia pergi ke mall atau jualan, pergi ke pasar sendiri. Atau dia kalau kerja itu sendiri. Semuanya sendiri. Hidup ini sudah berubah. Mau menangis kepada siapa? Mau minta pertolongan kepada dia. Tidak bisa mengembalikan suami yang sudah meninggal dunia. Jadi ini masa transisi. Membutuhkan sekali iman yang dianugerahkan Tuhan. Kekuatan, pengharapan. Suatu perubahan yang membuat pikirannya itu baru. Nah, itu perlu sekali kekuatan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ini sebetulnya kematian yang mendadak. Ini kenapa ya kok seringkali itu tidak ada seorang pun yang merasa siap begitu. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu setiap saat itu bisa memanggil kita pulang begitu. Tetapi kan tidak ada lalu kemudian orang itu yang pasangannya itu diambil lalu kemudian dia mengatakan ya sudahlah, sudah cukup begitu. Kenapa ya kok nggak ada yang seperti itu? Ya kecuali tidak saling mencintai. Bagi pasangan-pasangan saling mencintai, itu anehnya. Satu pihak Tuhan ingin pasangan itu saling mencintai. Tapi pihak yang lain, jikalau salah satu dari mereka dipanggil Tuhan, cinta itu akan menjadi salib yang menyakitkan. Dan saya percaya Tuhan mendesain hidup ini demikian, supaya kita makin memahami hidup ini sebetulnya apa. Dan kenapa hidup ini pengharapannya hanya pada salib Kristus. Tetapi Pak, yang saya melihat begitu ya, bahwa setiap kematian begitu ya, entah itu mendadak, entah itu karena sakit yang lama begitu, tapi khususnya yang mendadak, itu selalu ada banyak penyesalan gitu. Penyesalan karena masih kurang begini, penyesalan karena ataupun perasaan guilty, bersalah oleh karena belum melakukan apa yang diminta begitu. Kenapa kok selalu menimbulkan itu, Pak? Ya, memang hubungan suami istri yang saling mencintai, sebetulnya itu banyak sekali keinginan yang masih dimiliki untuk dinikmati bersama. Nah, keinginan untuk yang dimiliki untuk bisa dinikmati bersama, itu kan banyak yang belum dilakukan, belum terpenuhi, gitu loh. Dan itulah yang kemudian, misalnya aja bahwa masih ada keinginan gitu ya untuk misalnya merayakan wedding anniversary yang ke-40 atau yang ke-50. Nah, masih ada. Lalu masih punya plan barangkali nanti tahun depan itu akan jalan-jalan kemana gitu loh. Lalu ada plan lagi, waduh ini punya uang berapa, kita akan beli apa untuk menyenangkan pasangan. Barangkali beli cincin berlian atau beli apa begitu loh. Nah, atau masih ada keinginan untuk menengok teman-teman lama atau family yang sudah lama. Tapi inginnya itu dibayangkan bersama-sama. Dan ternyata itu semua tidak akan dilakukan. Dan itulah yang kemudian itu menimbulkan suatu gelombang emosi yang sulit sekali untuk bisa dihadapi. Jadi itu perasaan bersalah itu atau guilty feeling itu sebetulnya oleh Saya karena... kok bukan perasaan bersalah ya, perasaan menyesal dan sedih. Merasa kehilangan kesempatan. Karena belum melakukan. Itu. Jadi ada keinginan untuk melakukan tetapi tidak terpenuhi. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih? Apakah setiap hari begitu ya? Kita itu jangan menunda-nunda gitu atau bagaimana sih Pak? Kok kayaknya itu
yang saya lihat gitu entah dari teman-teman atau dari saudara-saudara seiman begitu, hampir semua yang ditinggalkan itu kok semuanya mempunyai dalam tanda kutip itu gejala yang sama begitu. Waduh, kemarin dia minta ini belum sampai aku beliin, dia sudah nggak ada. Kemarin ini dia minta dipijit misalnya, belum, aku juga capek, aku bilang besok aja deh. Ternyata malam itu dia pergi. Bagaimana itu, Pak? Iya, jadi itu masih merupakan keluhan yang sehat. Jadi keluhan yang wajar. Suatu ungkapan katarsis yang positif. Oleh karena apa? Oleh karena lahir dari jiwa yang sebetulnya ingin membahagiakan pasangannya. Jadi saya percaya sekali meskipun pasangannya sudah meninggal, Tuhan menghargai akan jiwa dan katarsis yang positif seperti ini. Hidup ini kan memang didesain dengan bagus sekali bagi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Sehingga Tuhan menginginkan hidup ini itu mempunyai isi yang nantinya itu mempunyai memori yang kalau dituliskan itu bisa ribuan akan lembar dari buku hidup ini. Jadi sebetulnya kita itu nggak usah takut begitu ya Pak ya. Kita itu sebetulnya tuh harus menikmati sebetulnya waktu-waktu yang Tuhan ini berikan kepada kita tanpa kita takut, waduh ini nanti pasangan ini diambil besok, sekarang atau kita sendiri yang diambil gitu. Iya, seperti hidup ini didesain oleh Tuhan sehingga jiwa kita ini anehnya bukan jiwa yang terus ditakut-takuti dengan realita kematian bakal tiba. Jiwa kita ini sebetulnya dibiarkan Tuhan menjadi jiwa yang lupa bahwa bahwa kematian itu pasti akan datang bagi siapa saja. Justru jiwa yang didesain Tuhan dengan menjadi jiwa yang lupa akan kematian itu merupakan sesuatu anugerah. Meskipun lupa itu tidak selalu anehnya. Satu pihak itu anugerah, pihak yang lain anugerah itu harus hadir juga. Pada saat-saat tertentu kita disadarkan bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Jadi ada balance-nya. Sehingga di sana Karl Rahner itu juga seorang teolog itu sampai mengatakan itu orang itu bodoh jikalau lupa akan realita kematian yang akan tiba. Jadi berarti kalau saya boleh simpulkan Pak, itu tadi Bapak itu mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu juga ingin manusia itu untuk menikmati kebahagiaan, kebersamaan dengan pasangan. Iya, memang itulah anugerah. Anugerah. Makanya dalam pengkhotbah itu kan diingatkan berkali-kali, ya, nikmatilah itu dengan suami dan istri yang Tuhan itu karuniakan kepadamu. Jadi hidup itu memang demikian seharusnya. Dan hiduplah kita itu bisa menimba happiness itu bersama dengan dia. Dengan orang yang memang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jadi pada saat menghadapi akan kematian, itu memang itu waktunya sama seperti bel yang berbunyi bahwa kelas ini sudah harus selesai. Jadi waktu itu tidak terus sama, tidak terus menyediakan hal yang sama. Ada waktunya. Makanya pengkhotbah sekali lagi mengatakan ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya bersama, ada waktunya berpisah. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kembali lagi masa transisi daripada kehilangan pasangan ini mestinya itu jangan lama-lama begitu kali ya Pak ya? Atau bagaimana sih? Makanya kalau orang betul-betul jiwanya sehat dan matang, meskipun dia akan terpukul dan sedih pada masa transisi melihat suami atau istrinya meninggal dunia, mengalami keterpurukan dan sendiri, kesepian dan merasa tidak ada harapan. Tetapi jiwa yang sehat itu akan beradaptasi, akan kembali kepada suatu balance di mana hidup ini dia harus lanjutkan bukan dengan pasif, bukan dengan sedih, tetapi dengan semangat lagi. Melihat bahwa hidup itu masih ada sesuatu, ada banyak hal bahkan yang dia akan kerjakan. Jadi dia mempunyai visi, Mas Yan. Dan dia mempunyai gairah. Dia mempunyai plan. Dia mempunyai strategi lagi.
Nanti bahkan dia menemukan meaning dengan dia melakukannya. Jadi kalau begitu Pak, ini kan sebetulnya masa transisi ini tergantung juga dari individu yang mengalami begitu. Kalau seperti tadi Bapak katakan, kalau dia itu seorang yang jiwanya sehat, seharusnya dia menemukan kembali, entah itu waktunya itu berapa bulan ataupun tahun begitu. Tapi dia menemukan kembali, ada gairah, ada strategi, ada planning, ada begitu Pak. Iya, dengan sendirinya. Aneh sekali bahwa Tuhan mendesain hidup manusia adalah hidup yang terus mampu beradaptasi. Bahkan mampu untuk memainkan peran-peran baru. Dan itu adalah anugerah. Oleh karena manusia ini ada peta dan gambarnya. Sehingga manusia itu nanti akan melihat bahwa pada saat dia masih diberi hidup, pasti masih diberi panggilan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan pertanggungjawaban iman. Jadi bagaimana kalau dengan orang-orang itu yang kemudian setelah kematian daripada istri ataupun daripada suami, itu langsung terpuruk lalu kemudian gak kepengen hidup, lalu kemudian bulan depannya mati juga? Nah itu oleh karena ya sebetulnya ada kelemahan dari predisposing faktornya. Sehingga ya entah kenapa ada modal yang kurang, khususnya menghadapi krisis-krisis yang seperti itu. Jadi makanya setiap individu seharusnya melengkapi akan anak-anaknya dengan modal yang cukup untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar akan uraian seperti ini, apakah Anda mulai tidak terpikir sih bagaimana meresponi akan hidup ini dengan meresponi panggilan Tuhan? Dan jikalau Anda ingin sekali untuk bergabung dengan kami, dipersiapkan menjadi pemimpin hamba Tuhan, bahkan konselor, silahkan ambil tes masuk. Supaya bersama-sama dengan kami dari STTRI kita tumbuh bersama. Tes masuk akan diadakan pada bulan Mei dan pada bulan Juli. Silakan hubungin kami dengan nomor 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.